Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali akan mengawali hari kita dengan yakin bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Tuhan bahkan sudah berkarya di dunia ini lahir. Maka biarlah kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Kita pujikan bersama-sama, kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya. NKB 213, NKB 213 bait pertama dan yang kedua. NKB 213 bait pertama dan yang kedua, kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah kamu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa ketaatan dan kesetiaan itu adalah hal yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Sebentar kami mau baca firman-Mu, mampukan kami agar bisa taat dan setia. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka. Saat ini kita sudah selesaikan kitab kemarin itu Raja-Raja, betul ya? Kita sekarang mundur lagi, Rut Hakim-Hakim udah, Yosua udah, Samuel udah. Kemudian sekarang tinggal 2 kitab terakhir, yaitu Bilangan dan Keluaran. Kita masuk Ulangan dan Keluaran. Ya, Kejadian udah, Imamat udah, Bilangan udah. Tinggal 2 kitab lagi. Ulangan 1 ayat 1 sampai 8, Ulangan 1 ayat 1 sampai 8, Ulangan pasal 1 ayat 1 sampai 8 akan menjadi bacaan kita. Kitab ini itu adalah kitab yang dari kan Taurat Musa itu kan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kejadian itu bapak-bapak awal-awal penciptaan, bapak-bapak beriman, Keluaran perjalanan Israel keluar dari Mesir, Imamat tentang hal-hal ibadah, apa yang dilakukan kaum Lewi, dan aturan-aturannya, ya tadi tentang ya ibaratnya gereja dan ajarannya. Kemudian Bilangan itu tentang jumlah-jumlah orang, perjalanan, pokoknya catatan-catatan lah. Baru yang terakhir Ulangan itu adalah rangkuman semuanya. Kita baca Ulangan 1 ayat 1 sampai 8, dengarkanlah sabda Tuhan. Inilah perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tofel, Laban, Hazerot, dan Dizahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea, melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kalah Sihon, raja orang Amori yang diam di Heshbon, dan Og, raja negeri Basan yang diam di Ashitarot dekat Edrei, di sebelah sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat. Ini katanya, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini, majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori,
dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Bapak Ibu Saudara, kitab Ulangan itu disampaikan pada tahun ke-40. Jadi mereka setelah keluar dari tanah Mesir. Dan setelah mereka bertarung dengan beberapa raja dan bangsa sebelum mereka masuk tanah Kanaan, sebelum Musa menutup usianya. Di awal kitab ini Musa ya layaknya engkong-engkong ya. Dia mengingatkan umat Israel semua perintah Tuhan, alasan kenapa daerah itu diserahkan, bagaimana itu dijanjikan kepada mereka, dan bagaimana mereka perlu hidup dengan baik di tengah-tengah keadaan dan di daerah tersebut. Itu karena Tuhan menepati janji. Tuhan berjanji dan Tuhan tidak pernah mengingkari. Dan Tuhan selalu membuktikan kepastian janjinya. Sebab apa? Karena Dia adalah Allah yang setia. Ikatan perjanjiannya diucapkan terhadap leluhur mereka, tetapi yang merasakan wujudnya itu adalah keturunan berikut-berikutnya. Dan itu butuh waktu untuk mempercayai. Mungkin yang awal-awal ya Bapak Musa kan gak langsung merasakan ya. Kan dia aja gak bisa masuk. Tetapi orang-orang yang setelahnya yang bisa merasakan bagaimana indahnya rencana Tuhan terwujud dalam hidup orang-orang yang bahkan belum lahir hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, yang dikasih Tuhan dalam hidup kita bagaimana? Apa kita mau belajar seperti Musa? Belajar bagaimana kadang-kadang apa yang kita rindukan itu nggak langsung terwujud hari ini. Bisa jadi nanti yang menerima janji Tuhan ataupun keinginan kita atau anak kita. Bisa jadi cucu kita. Bisa jadi bahkan orang lain, keluarga orang lain tapi lewat kita. Dan itu tetap terwujud. Ya, kita sih berharapnya pengennya ya janji sama saya terwujudnya sama saya dong. Tetapi cara Tuhan nggak bisa secara manusia. Kita logikanya beda sama logikanya Tuhan. Tetapi percayalah, kalau itu tidak terjadi di hidup kita saat ini, itu karena Tuhan tahu. Jangan-jangan kalau itu terjadi, misalnya kita minta kita dapat, itu malah menghancurkan kita pelan-pelan. Mungkin justru bagus kalau itu terwujud di hidup anak kita, atau cucu kita, atau saudara kita, atau orang lain bahkan. Semoga hari ini kita belajar. Apapun yang sedang kita rindukan, kita perjuangkan. Belum terwujud dan dapat jawabannya sekarang, nggak apa-apa. Nggak harus kok. Kita tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Bisa jadi terwujud nanti di anak saya, di saudara saya, atau mungkin emang itu bukan yang baik buat saya. Tuhan punya gantinya yang jauh lebih baik. Belajar percaya pada janji Tuhan dan belajar berserah. Jangan kita egois sama yang kita mau, tetapi biarlah Tuhan yang tahu terbaik buat kita memberikan yang paling tepat sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami belajar dari perjalanan umat Israel, dari Bapak Musa yang memberikan petuah pertama di kitab Ulangan. Kami mau belajar. Kadang apa yang Tuhan janjikan itu nggak selalu terwujud di kami. Musa aja nggak bisa sampai tanah Kanaan. Padahal dia udah mimpi-mimpikan, dia sudah berjuang setengah mati. Tetapi Musa tidak pernah menyesal. Dia yakin bahwa keturunannya yang boleh merasakan. Semoga kami juga seperti itu, bisa jadi terwujud di keturunan kami, anak kami, mantu kami, cucu kami, saudara kami yang lain, atau bahkan orang lain. Ajarkan kami percaya bahwa maksud Tuhan selalu baik. Kalau bukan jadi bagian kami, nggak masalah. Tuhan punya gantinya yang jauh lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Tetap bersemangat.